Selamat sore Pak, maaf kita datang terlambat ke sininya Pak. Saya Amin Imron Pak, dari SMK Negeri 36 Jakarta Pak. SMK 36 Jakarta di mana itu? Di daerah Kalibaru. Oh sini, Cilincing. Iya. Oke. Iya Pak. Tadi siapa namanya? Amin Imron. Amin Imron dengan Isa Idris. siapa? Isa Idris. Isa Idris. Kalian berapa orang? Sebenarnya ada 5 orang Pak. Oh, siapa aja? Ada kameramen Wahyudi, Hah? direkturnya si Galih, dan salah satunya ada teman saya juga namanya Fauzan. Fauzan. Iya. Jadi sekalian satu kelompok nih. Iya Pak. Dalam rangka apa? Saya di sini pengen memberi pertanyaan Pak. Enggak, dalam rangka apa? Tugas. Tugas dari sekolah. Sekolah sejarah. Apa tugasnya apa? Saya ingin mewawancarai Pak. Mewawancarai Enggak, Bapak. tugasnya apa? Apakah muatan lokal kah? Apakah matematika? Sejarah. Sejarah. tugas Sejarah. Sejarah. Terus Sejarah dalam sejarah itu apa temanya? kampung Portugis gitu. Temanya kampung Portugis. Kalian mau mengangkat tentang kampung Portugis. Iya. Oh gitu. Ya mesti jelas lah. Nah, Emang. terus apa yang mau kalian tanyakan? Saya ingin bertanya kapan berdirinya ini kampung Portugis, dan sejak kapan dan siapa saja yang terlibat? Ya. Saya perkenalkan dulu, nama saya Arthur James Mihils. Saya adalah generasi ke-10 dari keluarga Mihils. Generasi 10. Tempat ini dulu adalah kampung, atau bukan kampung ya, sebelum menjadi kampung adalah sebuah hutan yang dikelilingi oleh rawa-rawa. Kamu tahu kan ada rawa badak, Iya. ada rawa gatot, ada rawa malang, ada rawa teratai. Pokoknya sekeliling ini rawa. Jadi asal-usul kami adalah keturunan Portugis yang dulu bermukim di Malaka. Ketika Malaka jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641, banyak orang-orang keturunan Portugis sana yang ditangkap, ditawan dan dibawa ke Batavia. Nah, di Batavia mereka dijadikan budak. Tetapi sekitar tahun 1653 dan seterusnya, perlahan-lahan para budak ini mulai dimerdekakan. Dan mereka dijuluki sebagai kaum Mardekers. Kaum Mardekers artinya orang-orang yang dimerdekakan. Lalu syaratnya apa supaya mereka boleh merdeka? Mereka harus mengganti nama Portugis mereka menjadi nama Belanda yang akan mengadopsi mereka. Mereka harus mau mengganti agama mereka dari Katolik ke Protestan. Protestan adalah agama resmi Belanda pada saat itu. Setelah kedua syarat itu disetujui, barulah terjadi pembebasan itu. Ya, itu sejarahnya. Lalu kenapa sampai ke tempat ini, sedangkan Batavia itu kan jauh? Tahu Batavia di mana? Kurang tahu saya Pak. Saya belum belajar. Batavia itu kota tua. Kota tua Koto yang kamu kenal, Koto itu adalah Batavia lama. Sebelum adanya pengembangan ke selatan ya, Walter Freden dan seterusnya. Setelah mereka menjadi Protestan, setelah mereka merdeka, tapi perlakuan Belanda terhadap orang-orang keturunan Portugis ini sangat kurang pas lah ya. Sebagai orang merdeka, ketika orang telah menjadi Protestan, Kristen Protestan, selayaknya dia kalau beribadah di mana? Di gereja. Di gereja, sama dengan saudara-saudara yang Muslim. Ya, kalau sudah bersyahadat, kalau mau sholat kan di masjid. Kalau mau sholat di masjid kan nggak dilarang, Iya. malah dirangkul harusnya kan. Tetapi perlakuan ini berbeda dengan kami. Ketika orang-orang Mardekers ini mau beribadah, dilarang oleh Belanda malah. Lucu kan? Iya. Jadi mereka boleh tapi di luar, nggak boleh masuk. Kemudian beberapa perlakuan yang tidak menyenangkan akhirnya membuat sebagian kecil dari orang-orang Mardekers ini memilih meninggalkan Batavia. Sekitar 23 keluarga, kurang lebih 150 jiwa, mereka memilih meninggalkan Batavia untuk mengasingkan diri di suatu tempat sekitar 20 km dari tenggara Batavia.
terjadi tahun 1661. Sampailah mereka ke tempat ini, mereka membuka hutan ini menjadi pemukiman, pertanian, dan seterusnya. Tetapi tempat persembunyian ini kembali ditemukan oleh Belanda. Belanda mengirim seorang pendeta bernama Melchior Ledecker tahun 1675. Jadi setelah 14 tahun mereka mengasingkan diri. Untuk apa mereka mengasingkan diri? Pertama, ingin mempertahankan kekatolikan, karena setelah di Protestan mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Ingin mempertahankan keportugisan mereka, karena ketika di Batavia mereka tidak boleh bercakap-cakap dalam bahasa ibu. Bahasa ibu itu bahasa nenek moyang. Ya, kalau mereka ketemu Portugis, mereka harus bercakap-cakap dalam bahasa apa? Bahasa ini Portugis kan. Tapi kalau bercakap-cakap dalam bahasa Portugis, mereka dilarang dan ditangkap saat itu. Kemudian mereka ingin mempertahankan adat dan budaya yang mereka bawa dan mereka kenal. Lah, ketika tahun 1675 Melchior datang ke tempat ini, sebagian orang-orang Tugu, yang akhirnya disebut orang Tugu, lebih memilih meninggalkan tempat ini. Jadi yang sebagian kecil ini akhirnya dibina menjadi sebuah jemaat Protestan. Maka itu pada tahun 1678 Melchior Ledecker membangun sebuah gereja. Yang pertama di Kampung Tugu. Nah, selain sebagai tempat ibadah, gereja ini juga berfungsi sebagai sekolah. Jadi tahun 1678 itu orang-orang Tugu telah mengenal pendidikan secara formal, dan sekolah ini merupakan sekolah partikulir pertama di luar tembok Batavia. Partikulir artinya sekolah swasta yang dikelola sendiri. Sejak tahun 1678 itulah tempat ini bernama Kampung Tugu. Siapa yang mendirikan? Melchior Ledecker dan orang-orang Tugu yang ada saat itu. Nah, itu pertanyaannya. Ya, jelas. Nah, terus saya ingin bertanya, ada nggak sih peraturan yang wajib dipatuhi supaya biar nggak dilanggar lagi gitu? Peraturan yang harus tetap wajib. Peraturan dari Di kampung Portugis ini yang wajib ditetapkan. Ya, selayaknya orang sebuah tempat hunian, tentu aja banyak peraturan yang tidak boleh dilanggar, baik itu merujuk pada hukum-hukum Tuhan. Kalau di kekristenan ada 10 perintah Tuhan dan ajaran kasih, dan di masyarakat kita juga punya hukum yang namanya hukum adat. Ya, kita nggak boleh lah melanggar apa yang di luar diperintahkan oleh Tuhan. Kemudian hukum yang masyarakat itu tidak boleh, misalnya kumpul kebo, nggak boleh diskriminatif. Ya, mesti hidup saling berdampingan. Sampai sekarang saya pikir di semua tempat seperti itu sama aja. Mungkin segitu aja Pak ya. Ada pertanyaan tambahan dari Silakan. Duduk aja sini bareng-bareng. Enggak apa-apa, jadi nggak usah kaku. Kamu mau bertanya juga, siapa yang mau bertanya? Siapa aja mau bertanya? dari perkenalkan dulu, nama saya Galih Purnomo dari SMKN 36 Jakarta yang berlokasikan di Kalibaru. Saya di sini ingin bertanya tentang bahasa Kreol Portugis. Ya. Nah, itu dulu kan ada bahasa Kreol Portugis tuh ya, dari orang-orang Portugis. Itu gimana sih ceritanya, kenapa bisa punah bahasa itu? Ya itu tadi seperti yang saya jelaskan dengan teman kamu ini. Karena penggunaannya terlarang. Akhirnya orang takut menggunakan. Mereka berbicara dalam bahasa Kreol itu hanya di dalam rumah, tidak di luar rumah. Dan mereka tidak mengajarkan kepada anak-anaknya. Dan anaknya cuma mendengarkan, baru kemudian kalau bisa bercakap-cakap ya mereka gunakan. Penggunaan bahasa Kreol ini sebenarnya tetap terpelihara sampai saat ini. Hanya saja bukan lagi sebagai percakapan, tapi hanya dalam lagu-lagu yang tersisa dari orang-orang Tugu masa lalu. Seperti lagu yang berjudul Yang Kagaleti,
Yang Kagaleete itu berkisah tentang wabah kolera di Batavia tahun 1700. Kemudian ada lagu Gatu Dumatu. Lagu Gatu Dumatu itu berkisah tentang pencarian pasangan hidup yang digambarkan bagaikan seekor kucing. Gatu itu kucing. Kucing yang begitu indah dan sangat menawan. Kemudian ada lagu Kafrinyo, itu lagu kesenangan dan pantun nasihat yang masih dibawakan sampai saat ini. Jadi memang disebut punah bisa, hampir 99% sudah tidak digunakan. Dan orang-orang Tugu sudah tidak bercakap-cakap. Walaupun berusaha dipelajari kembali, namun orang-orang Tugu sudah kurang tertarik karena secara politik Indonesia dan Portugal tidak memiliki hubungan diplomatik sampai tahun berapa yang dibukanya hubungan diplomatik Indonesia Portugal. Tahun 80-an aja belum dibuka. Bayangkan, ratusan tahun tidak ada hubungan diplomatik, ya orang-orang Tugu terpisah dari induknya, ya sudah. Untuk apa dipelajari? Tapi kalau kamu tanya sama saya, apakah saya masih bisa berbahasa Portugis Kreol? Sedikit saya masih bisa. Atau bahasa Portugis ya sedikit. Eu falo português mas um pouco não muito. Língua portuguesa muito difícil não fazer. Sim? Ya, kalau selamat pagi itu Bong Dia. Selamat siang Bong Tardi. Mohon maaf, Bong Tardi. Bung Tardi. Bong Tardi. Bung Tardi. Kalau selamat malam Bong Anoti. Bong Itu bahasa Kreol ya. Kalau bahasa Portugisnya Bong Tar. Kreolnya jadi Bong Tardi. Bong Noite. Bong Anoti. Berubah jadi Bong Anoti. Dan banyak lagi kata-kata atau kalimat yang menjadi Kreol. Kenapa harus Kreol? Kenapa sih Kreol itu apa? Kreol adalah bahasa Portugis yang dilafalkan sesuai dengan ucapan. Ucapan di lafal ucapan dituliskan sama. Contohnya kalau bahasa Portugis mau itu tulisannya Q U E R E R. Dibaca quere. R-nya nggak kedengeran belakangnya. Quere. Kedengeran nggak ya? Hampir tapi diucapkan. Nah, kalau bahasa Kreol jadi kere. Tulisannya KERE. Orang Jawa bilang miskin dong. Nah, itu salah satu contoh. Seperti hati. Kalau bahasa Portugis coração. Coração. Tulisannya C O R A, C yang ada ekor, A O, coração. Dibaca coração. Nah, kalau bahasa orang Tugu disebutnya korsang. Berubah jadi korsang, itu Kreol, itu Kreol. Nah, seperti itu. Atau kalau dalam lagu-lagu mau denger saya bahasa nyanyiannya seperti lagu Gatu Dumatu. Tadi saya bilang. Yo ola tenho uma gato, sua cabelo preto direito, yo juro nunca vergonha, busca filo bonito. Enak ya? Enak suaranya. Bukan suaranya. Bukan suara ya, Pak. Liriknya dan apa bahasanya kayaknya romantis sekali. Artinya, yo saya olah melihat teng unga. Unga itu satu, teng itu kata bentuk. Jadi teng unga itu karena dia binatang jadi seekor. Bukannya satu, jadi seekor. Gatu. Gatu itu kucing. Jadi saya melihat seekor kucing. Yo olah teng unga gatu. Ya. Sua cabelo. Cabelo itu kalau bahasa Portugis artinya rambut. Tapi kalau binatang kan bukan rambut. Iya, bulu. Bulu. Sua cabelo preto direito. Dengan bulu yang indah dan berdiri tegak. Jadi bulunya bukannya tidur kayak kucing ini, dia bulunya indah sekali ya. Jadi bulunya megar. Ya. Nah, itu artinya.
Untungnya masih bisa ikut terjemahin. Iya. Oh. Mungkin segitu Kalau- saja yang bisa saya. Mohon maaf untuk bagaimana sih cara membudidayakan atau melestarikan budaya Portugis ini Oke. gimana? Ya jadi gini ya. Ketika orang-orang tubuh datang ke tempat ini, mereka membawa serta alat-alat musik dan budaya yang mereka kenal. Apa alat musik itu? Ada peronga, macina, jitera, rebana, biola. Nah, selayaknya orang beribadah di gereja, pasti kan kalian tahu kalau orang beribadah di gereja diiringi oleh musik dalam menyanyi. Lah karena di gereja di Tugu itu gerejanya darurat dan terisolasi, jadi tidak mungkin didatangkan alat seperti di Batavia, orgel. Alat-alat inilah yang digunakan oleh orang-orang Tugu masa lalu untuk mengiringi ibadah. Tapi apakah hanya di dalam gereja? Tidak. Di keseharian hidup mereka gunakan alat-alat ini untuk menghibur diri, baik sendiri maupun berkelompok. Ketika musik yang mereka mainkan ini keluar di abad ke-19 pertengahan, orang mengenal, mendengar, melihat, dan menyebutnya sebagai musik keroncong. Nah, jadi keroncong di Indonesia itu lahir di Kampung Tugu, baru menyebar ke seluruh Nusantara. Kenapa disebut keroncong? Karena ada dua instrumen yang digunakan, yaitu perunga dan macina yang bersahut-sahutan. Cerong, 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 cerong. Nah itu jadi ini keroncong. Bagaimana cara orang-orang Tugu mempertahankan ini? Ya mereka mainkan setiap saat. Apakah ada hal-hal khusus atau ritual khusus atau tidak, mereka tetap mainkan. Terus budayanya dihubungkan dengan budaya. Di Tugu ini ada dua budaya yang tersisa yang masih dilaksanakan dalam setiap tahun, yaitu rabu-rabu. Rabu artinya ekor, karena dia rabu-rabu artinya ekor-ekor, artinya memanjang, mengekor. Yaitu merayakan tahun baru di tanggal 1 dari rumah ke rumah. Mengucapkan selamat tahun baru dari rumah ke rumah, diiringi musik keroncong. Oke, diiringi musik keroncong. Dari satu rumah, misalnya dari sini ke rumah sebelah. Iya. Pakai keroncong. Nah, rumah sebelah ini menyambut kita, kemudian pindah ke rumah berikutnya, kelompok rumah di sini, kelompok keluarganya ikut serta. Makin lama makin Banyak. memanjang. Nah, itu setiap tahun tanggal 1. Sampai selesai ya. Kalau dulu bisa 1 minggu. Kalau sekarang nggak 1 hari selesai. Cuman 2 tahun terakhir kemarin waktu pandemik kita nggak laksanakan, hanya simbolik. Yang kedua adalah adat mandi-mandi. Mandi-mandi itu diadakan minggu pertama di bulan Januari setelah rabu-rabu. Mandi-mandi ini ada disebut juga kunci tahun. Menutup lembaran lama, membuka lembaran baru. Kenapa harus dirayakan? Karena kita berharap di tahun yang akan kita jalani 1 tahun ke depan ini mendapatkan berkat, mendapatkan hasil yang baik, mendapatkan segala sesuatu yang lebih baik dari Sebelumnya. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan itu? Ya kitanya harus bersih diri. Kesalahan-kesalahan yang masa lalu di antara sesama orang Tugu harus dihilangkan, harus saling memaafkan. Saling memaafkan ini ditandai dengan saling coreng-mencoreng bedak. Kalau dulu mungkin ini kali ya tepung gitu, dibasahin. Kalau sekarang kita pakai bedak cair. Setelah itu kita bermusik, bernyanyi, berpesta. Dan itu masih berlangsung sampai saat ini. Itu 2 sisa adat istiadat di Tugu yang masih dilaksanakan. Kalau adat yang lain, budaya yang lain yang mungkin budaya campuran juga hibrid itu sudah tidak ada lagi. Misalnya kalau musim panen, musim tanam,
sebelum melakukan penanaman tadi, orang-orang Tugu ada ritualnya, upacara khususnya. Sama seperti mungkin kalau di kampung-kampung itu baca-baca doa dulu. Kalau sekarang udah nggak ada, sawahnya udah nggak ada. Kali baru aja udah nggak baru kali ya. Iya. Legal motor. Ya kan? Iya. Nah itu kira-kira seperti itulah yang terjadi di kampung.